Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Anissa dengan NPM 22120027. Nah, di sini saya akan mengerjakan sebuah dokumen dengan menggunakan teknik layout, kolom, dan insert drop cap. Sebelumnya saya sudah mengetik teksnya terlebih dahulu untuk seperti ini teksnya. Nah, di sini saya akan mengubah fontnya terlebih dahulu dengan menggunakan Cambria dan size-nya itu 12 untuk isi, dan di sini untuk judul kita buat size-nya size 14 dan huruf tebal, kemudian berwarna biru. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di paragraf kedua dengan ketentuan soal, paragraf kedua ini dibagi menjadi 2 kolom dengan cara, untuk membagi 2 kolom tersebut sebelumnya kita blok terlebih dahulu teksnya, kemudian masuk ke menu Pack Layout dan pilih kolom, kemudian pilih tool. Nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini untuk huruf P ini huruf besar, kemudian untuk cara menggantinya itu klik insert, kemudian klik drop cap dan pilih drop it. Nah, jadi seperti ini. Begitu juga yang untuk paragraf ketiga ini dibagi menjadi 3 kolom dan di setiap kolom itu ada pembatasnya. Nah, caranya itu diblok terlebih dahulu teksnya, kemudian masuk ke menu Pack Layout, pilih kolom dan klik More Column, kemudian klik Tree dan centang pada line between. Itu berfungsi untuk membatasi antara ketiga kolom tersebut. Klik OK. Nah, menjadi seperti ini. Nah, kemudian huruf I-nya ini juga dibuat menjadi huruf besar, yaitu dengan cara klik menu insert, masuk ke drop cap, kemudian pilih drop it. Nah, menjadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu mengetik rumus matematika kalkulus dengan menggunakan teknik insert equation. Nah, di sini kita ketikkan dulu judulnya kalkulus, dan untuk judul itu size-nya size 14 dan fontnya itu Cambria, tulisannya itu tebal. Nah, sesuai dengan
yang diperintahkan, yaitu turunan fungsi. Kita klikkan dulu untuk rumus turunan fungsi. Sini turunan fungsi. Logaritma. Nah, untuk mengetikkan rumusnya di sini kita menggunakan insert, masuk ke menu insert, kemudian pilih equation. Dan di sini ada beberapa pilihan, kita pilih fraction, pilih bagian yang pertama ini. Nah, di sini kita ketikkan rumusnya sesuai dengan contoh. Nah, untuk membuat rumus log, di sini kita pilih limit and log, kemudian pilih yang pertama ini. Nah, menjadi seperti ini, dan kita klik di sini itu ada B, dan ini itu ada X sama dengan, dan masuk lagi ke menu fraction, pilih bagian pertama. Di sini ada 1 X ln B. Agar sama dengannya ini bisa di tengah-tengah, maka kursornya kita arahkan ke bagian tengah sini, kemudian di spasi dengan. Nah, option di sini ada rumusnya. Dimasukkan sesuai dengan perintah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada rumus sederhana dari turunan fungsi logaritma, di mana ln adalah natural. Nah, untuk mengerjakan rumus sederhana dari turunan fungsi logaritma, sama juga kita masuk ke insert dan pilih equation, dan pilih fraction, dan pilih klik bagian yang pertama, lalu ketikkan sesuai dengan yang diperintahkan, D per dx. ln x sama dengan 1 per x. Nah, untuk mengisi 1 per x ini, kita klik dulu bagian yang atas itu
satu dan diklik, diarahkan kursornya di bagian yang bawah itu ada X. Nah, untuk yang berikutnya itu ada integral fungsi logaritma. Sama seperti pengerjaan rumus yang sebelumnya, kita masuk ke insert equation dan sesuai dengan yang diperintahkan itu ada integral, dan di sini kita dapat memilih pilihan di antara beberapa struktur. Kita pilih integral dan pilih bagian yang pertama. Lalu kita klikkan di sini kursornya, lalu kita pilih limit and log. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita ketikkan rumusnya. Nah, seperti ini untuk yang rumus integral fungsi logaritma. Dan yang terakhir yaitu ada integral logaritma berbasis E. Sama juga seperti membuat rumus sebelumnya, yaitu dengan menggunakan insert, masuk ke equation, lalu pilih integral, klik bagian yang pertama, kemudian ketikkan ln x dx sama dengan x ln
dikurang X ditambah C. Nah, seperti inilah untuk pengerjaan tugas yang kedua, yaitu mengetikkan rumus kalkulus atau rumus matematika. Nah, untuk yang terakhir yaitu di sini ada membuat halaman daftar isi pada dokumen dengan menggunakan fungsi reference, table of contents, atau bisa juga dengan menggunakan view outline. Nah, caranya itu ini untuk tugas yang ketiga, yaitu yang pertama kita masuk ke menu view, setelah itu outline. Nah, di sini kita tuliskan petunjuk pengerjaan soal. Yang kedua yaitu bab 1, format dokumen soal 1. Untuk bab yang kedua yaitu format dokumen soal 2. Bab 3, format dokumen soal 3. Nah, di sini kita close outline view-nya, kemudian muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita masuk ke menu reference dan kita klik table of contents. Kemudian kita pilih automatic table 1. Nah, seperti ini. Ini kita bisa turunkan ke bawah. Kemudian untuk contents-nya ini kita ganti menjadi daftar isi. Nah, seperti ini. Untuk halamannya ini tergantung lembar kertas pada subjudul yang telah kita buat. Ini hanya contoh singkatnya saja. Atau bisa juga kita sesuaikan dengan perintah yang telah ditentukan. Ini 1, kemudian ini 2, 3. Nah, seperti ini. Sekianlah penjelasan mengenai beberapa tugas atau beberapa pekerjaan yang telah diperintahkan untuk mengerjakannya. Jika ada kesalahan dalam mengerjakan dan kesalahan pada penyampaian kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.